Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini akan membahas konten yang berjudul cara mendefinisikan situs dan membuat koneksi pada Dreamweaver CS6. Dreamweaver CS6 adalah salah satu software yang umum digunakan sebagai text editor. Dalam fungsinya sebagai text editor, tentu saja Dreamweaver bisa digunakan untuk coding. Misalnya saja membuat program-program dengan bahasa PHP, bahasa HTML, kemudian itu nantinya digunakan untuk website atau untuk database dan banyak hal yang lainnya. Demikian saja prolog singkatnya. Sekarang mari kita mulai. Sebelum mendefinisikan sebuah situs di Dreamweaver, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan di folder mana seluruh file akan diletakkan. Saya akan meletakkan file-file tersebut itu di folder AP. Di sini ada www. Tetapi Dreamweaver ini membutuhkan beberapa subfolder nanti juga untuk meletakkan file-file yang dibutuhkan. Jadi terlebih dahulu kita create subfoldernya. Yang pertama adalah image, yaitu untuk meletakkan gambar-gambar. Kemudian folder asset, ini nanti untuk meletakkan JavaScript, misalnya jika kita menggunakan JavaScript. Kemudian nanti ada folder CSS, ini kalau kita akan menggunakan cascading style sheet ya. Kemudian ada juga folder font jika nanti kita menggunakan font untuk web. Untuk folder CSS ini tidak boleh dibiarkan kosong karena nanti dia akan meminta filenya file apa. Jadi kita akan buat sebuah file CSS tetapi yang blank. Agar prosesnya cepat, kita menggunakan Notepad++ seperti ini. Kemudian ini ada new ya, kita simpan saja, simpan sebagai, jangan lupa di folder yang tadi ya, AP, www, kemudian CSS. Kita pilih di sini all types. Kemudian tulis saja style.css, simpan. Kita cek apakah nah sudah ada ya, sudah ada filenya. Kita tutup saja semuanya. Sekarang kita masuk ke Dreamweaver. Di Dreamweaver kita buka sembarang, boleh HTML, boleh PHP. Kita abaikan saja peringatan-peringatan seperti itu. Nanti kalau memang mengganggu akan bisa diperbaiki. Di sini ada site. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Yang biasanya digunakan adalah new site atau manage site. Kita lihat dulu manage site. Nah, karena sebelumnya sudah ada, ini saya remove saja dulu. Caranya ada dengan mengklik tanda minus. Oke, jadi sudah bersih ya. Sudah tidak ada situs yang tersimpan. Nah, kita definisikan situs baru atau new site. Misalnya saya memberi nama sistem. Nah, ini local site folder adalah yang tadi kita pilih D, kemudian AP, www. Oke, simpan. Sudah ada ya, sudah terbentuk. Kemudian kita beralih ke server. Karena belum ada, kita klik tanda plus ini. Nah, kemudian server name-nya saya samakan saja dengan nama site.
Kemudian koneksinya nanti saya menggunakan lokal. Server foldernya itu ini yang tadi sudah kita tentukan ya, www simpan. Nah, untuk mengaksesnya ini banyak cara atau banyak pilihan. Kita bisa saja menggunakan localhost atau langsung saja menggunakan nama situsnya, sistem seperti ini. Ini untuk basicnya. Kemudian kita klik yang advance. Nah, pada advance ini ada beberapa pilihan, tetapi yang paling utama adalah server model. Pada server model ini kita pilih PHP MySQL karena nantinya kita akan menggunakan PHP serta MySQL sebagai software utama. Jadi diulangi ya, seluruhnya diisi ini, kemudian nanti yang advance juga diisi, kemudian langsung di save saja. Di sini sudah terbangun ya sebuah server virtual dengan nama sistem. Sekaligus saja si virtualnya itu kita gunakan untuk remote sekaligus testing. Jadi kita contreng saja yang testing ini. Version control kita lihat tidak ada yang perlu diutak-atik, tidak ada yang perlu disetting. Nah, sekarang ke advanced setting, local info. Nah, disinilah folder-folder yang tadi sudah kita bangun, sudah kita buat ya. Jadi default image foldernya apa? Kita cari, kita pilih. Nah, di sini kita pilih saja image, simpan. Kemudian untuk media query itu kita pilih yang CSS. Klik stylenya oke. Ya sudah ada ya. Nah, ini dibiarkan saja, dia tersambungnya ke link relatifnya itu ke dokumen seperti ini. Kemudian kita cek folder yang lain, tidak ada yang perlu diutak-atik. Ini juga tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Template juga tidak perlu. Nah, ini spray asset. Tadi saya membuat folder namanya asset, jadi saya gunakan saja di sini. Simpan. Kemudian the web font. Nah, saya tadi membuat folder font, pilih font, simpan. Kalau semuanya sudah, tinggal di save. Nah, maka kita sudah memiliki sebuah situs ya virtual di Dreamweaver. Kita klik manage site. Nah, di sini sudah muncul. Setelah mendefinisikan situs, sekarang saatnya kita membuat koneksi atau sambungan, yaitu koneksi untuk menyambungkan antara file-file PHP dengan database MySQL atau database MariaDB. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa MySQL itu sekarang bisa diganti oleh MariaDB. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail apa saja keuntungannya menggunakan MariaDB. Sebelum kita membuat sambungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah setting PHP. Setting PHP yang dimaksud adalah php.ini. Nah, bagi yang mengikuti tutorial tentang Laragon tentu masih ingat ya, mudah-mudahan tentang di mana saja file PHP ini diletakkan pada Laragon. Saya masih menggunakan PHP 5.6.40. Jadi belum bisa beranjak nih, belum bisa move on dari PHP 5 karena kebanyakan aplikasi saya juga masih menggunakan PHP 5. Jadi mari kita buka. Kemudian di sini ada pengaturan konfigurasi atau php.ini tadi. Kita buka saja dengan Notepad atau apapun yang Anda punya sebagai text editor. Nah, yakinkan bahwa extension PHP MySQL.dll ini aktif. Kelihatan aktif atau tidak adalah
Yang tidak aktif itu di depannya ada titik koma seperti ini. Kalau yang aktif, titik komanya dihilangkan. Jadi yakinkan bahwa PHP mysql.dll itu aktif. Sekali lagi. Setelah itu cek PHP myadmin. Loadingnya agak lama ya. Saya membuat nama pengguna atau username untuk PHP myadmin saya adalah masuk. Kemudian saya proteksi dengan sebuah password. Klik kirim. Nah, dia masuk. Pada PHP myadmin ini saya membuat sebuah database dengan nama DB. Dia belum punya tabel ya. Jadi saya membuat nanti untuk sebuah proyek. Nah, kemudian akun penggunanya yang tadi ya masuk. Kemudian saya menggunakan sebuah kata sandi. Oke, keluar saja. Sekarang saatnya kita membuat koneksi setelah dua hal tadi diyakinkan ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah yakinkan bahwa PHP mysql.dll itu aktif. Yang kedua adalah yakinkan bahwa sudah dibuat sebuah akun di PHP myadmin. Kita klik Adobe Dreamweaver CS6-nya. Kemudian klik pada PHP ini. Kalau sudah terbuka seperti ini, di sebelah kanan ada menu database ya, database ini diklik saja tanda plusnya, klik MySQL Connection, kemudian diberi namanya terserah. Kalau saya membuat dengan nama kontak. Nah, kemudian MySQL servernya adalah default, jadi tidak bisa dirubah-rubah, yaitu localhost. Kemudian username-nya yang tadi ada di PHP myadmin, yaitu masuk. Kemudian passwordnya disesuaikan. Oke, kalau sudah diisi semua, kita klik select. Nah, ini database DB tadi yang saya buat. Jadi di OK saja. Kemudian nanti kita bisa klik apakah koneksinya berjalan. Nah, ternyata dia bekerja ya, sukses. Kalau sudah sukses seperti itu, tinggal diklik OK saja, OK. Nah, maka di sini sudah muncul ya kontak. Nah, ciri bahwa sebuah koneksi itu sudah terbentuk adalah pada folder www tadi ya, saya meletakkannya kan tadi di AP, kemudian www, nanti akan muncul folder namanya connection. Kita buka. Nah, di dalamnya ada file kontak tadi. Kalau misalnya kita lihat ya, ini adalah parameter-parameter yang tadi kita masukkan. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat dua macam hal ya. Jadi yang pertama adalah mendefinisikan situs, dan yang kedua adalah membuat koneksi. Demikian saja penjelasan dari saya, semoga jelas, dan maafkan kalau penjelasannya malah tidak jelas. Begitu saudara-saudaraku, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silahkan isi di kolom komentar. Kita akan diskusi, kita akan tukar wawasan, tukar pengetahuan. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.